Jadi jika dia berlama-lama dalam kondisi oksigenasi di dalam tubuhnya yang kurang, maka bisa berakibat fatal, anak bisa meninggal dunia. Sesak napas ini sebenarnya mirip dengan demam. Dia adalah gejala dengan penyebabnya yang banyak sekali. Bisa mulai karena infeksi, baik pada saluran nafas atas ataupun saluran nafas bawah. Bisa juga karena gangguan aliran udara pada saluran nafas, misalnya pada kondisi asma, ya, atau mungkin ada peradangan pada saluran nafas atas sehingga menyebabkan aliran udara juga bisa berkurang. Bisa juga sesak nafas itu disebabkan oleh masalah selain paru-paru, misalnya pada anak yang mengalami penyakit jantung bawaan, ada kondisi gagal jantung juga bisa menyebabkan anak menjadi sesak. Atau penyebab-penyebab lain, misalnya anemia yang berat itu bisa menyebabkan anak menjadi sesak. Kemudian kondisi gangguan asam basa di dalam tubuh itu juga dapat menyebabkan anak menjadi sesak. Jadi sebenarnya banyak sekali penyebab anak itu menjadi sesak. Tapi penyebab paling banyak sesak pada anak terutama balita adalah pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang ditandai dengan adanya demam, batuk pilek, kemudian lama-lama anak menjadi sesak nafas. Sesak nafas itu dinilai dari nafas yang cepat, kemudian ada kembang kempis hidungnya, ada tarikan dinding dada, itu adalah tanda-tanda anak mengalami sesak. Pneumonia ini Mbak Mendet harus ketahui karena dia adalah penyebab pertama kematian pada balita, sehingga harus cepat tata laksananya jika si kecil mengalami kondisi tersebut. Jadi karena anak itu usia 0 sampai 18 tahun, tentunya frekuensi nafas ini berbeda-beda tergantung usia anak, ya. Nah, karena pneumonia itu paling sering pada anak di bawah 5 tahun, maka keluarlah ada rekomendasi untuk menghitung nafas dari WHO. Nah, nafas anak itu dikatakan cepat. Kalau pada anak kurang dari 2 bulan, itu nafasnya lebih dari 60 kali per menit. Pada anak kurang dari 1 tahun, 2 bulan sampai 1 tahun, itu kalau dia lebih dari 50 kali per menit dikatakan sebagai nafas cepat. Atau pada anak dengan usia 1 tahun sampai 5 tahun, jika nafasnya lebih dari 40 kali per menit, itu juga dikatakan sebagai tanda nafas cepat. Saatnya kita masuk ke segmen mengkudu. Mendingan kuis dulu. Nah, di sesi ini saya akan memberikan pertanyaan seputar edukasi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Pertanyaannya adalah, untuk bayi di bawah usia 2 bulan, berapa jumlah maksimal napas dalam 1 menit? Silahkan jawab pertanyaan Mbak Mendet di kolom komentar, sertakan juga akun Instagramnya agar nanti mudah dihubungi oleh kami apabila Mbak Mendet beruntung menjadi pemenang dalam sesi mengkudu kali ini. Pertolongan pada anak yang sesak itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena nafas ini adalah sistem yang sangat vital bagi seorang anak. Jadi jika dia berlama-lama dalam kondisi oksigenasi di dalam tubuhnya yang kurang, maka bisa berakibat fatal, anak bisa meninggal dunia. Nah, tapi biasanya sesak itu tidak langsung kondisinya berat, tapi dimulai dengan awalnya nafasnya menjadi cepat, kemudian juga kemudian disertai dengan adanya hidung kembang kempis atau kita sebut sebagai nafas cuping hidung. Kalau tidak ditangani juga bisa ada tarikan dinding dada yang berat, dan kalau tidak ditangani juga bisa sampai kebiruan di kaki maupun di tangan anak sebelum sampai anak meninggal dunia. Nah, untuk itu penting sekali bagi Mbak Mendet untuk mendeteksi dini. Jadi jika nafas sudah cepat saja, sebelum terjadi hal-hal yang lain tadi, segera bawa anak ke rumah sakit terdekat untuk didiagnosis apakah benar si kecil mengalami pneumonia atau tidak. Pneumonia ini tidak mesti selalu dirawat. Jadi pada kondisi yang ringan, itu bisa rawat jalan dengan pemberian antibiotik selama 5 hari. Tapi jika kondisinya berat atau disertai dengan dehidrasi misalnya, itu memerlukan perawatan untuk mendapatkan infus dan juga antibiotik di ruang rawat inap. Halo Mbak Mendet semuanya, saya ingin reminder bahwa saat ini YouTube Gue Sehat sudah memiliki konten untuk Montessori dan juga terapi speech delay bagi si kecil. Nah, jika Mbak Mendet semuanya tertarik untuk mengikuti kelas tersebut, jangan lupa join membership di YouTube Gue Sehat. Oke, yang perlu dihindari pada bayi atau anak pada saat dia sesak nafas adalah memberikan makan dan minum. Kenapa? Karena pada saat anak sesak nafas, jika orang tua memberikan makan dan minum, ada resiko anaknya menjadi tersedak. Ya, jadi sebaiknya ketika anak kita lihat nafasnya cepat, sesak nafas, segera bawa ke rumah sakit, karena nanti di rumah sakit akan dinilai. Kalau sesak nafasnya ringan, mungkin masih boleh makan minum sedikit, tapi apabila
sesak nafasnya berat, biasanya akan dipasang selang pada hidung untuk pemberian cairan agar anak tidak mengalami dehidrasi, atau diberikan pemberian cairan melalui infus misalnya, agar lebih aman dan menghindari tersedak pada saat anak mengalami sesak.